Halo teman-teman, pada video bagian yang kedua ini kita masih akan membahas mengenai skizofrenia. Mohon izin saya, Ide Swasti akan menemani teman-teman untuk membahas topik ini ya. Kita lanjutkan untuk membahas mengenai diagnosis dan prognosis untuk kasus skizofrenia. Nah, kita memang sering bingung dengan istilah diagnosis dan prognosis. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa diagnosis adalah upaya untuk identifikasi masalah dan pemberian nama terhadap masalah atau penyakit. Misalnya seperti kita memberi nama depresi atau gangguan obsesif kompulsif untuk gejala-gejala yang masuk ke dalam kriteria gangguan itu. Sedangkan prognosis adalah dugaan tentang hasil pengobatan atau hasil treatment. Jadi, kita akan memperkirakan apakah treatment yang diberikan tersebut akan berhasil menurunkan gejala-gejala itu ataukah tidak. Nah, untuk menentukan diagnosis, kita menggunakan acuan. Nah, penegakan diagnosis ini, acuannya atau panduannya adalah DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association atau ICD, International Classification of Diseases, yang dikeluarkan oleh WHO. Di Indonesia, kita menggunakan PPDGJ, yang mana saat ini adalah PPDGJ 3, yang merujuk pada ICD-10 atau ICD yang ke-10. Oke, berhubung PPDGJ ini didasarkan pada ICD, maka kode atau tata penomoran penyakit atau gangguan yang digunakan di PPDGJ ini menggunakan penataan alfanumerik, yaitu melibatkan alfabet atau huruf dan juga angka. Skizofrenia dikodekan dengan F20 dengan ada variasi 5 kode karakter. Teman-teman dapat melihatnya di bawah ini. Nah, sebelum masuk ke kriteria yang lebih spesifik untuk tipe-tipe skizofrenia, ada kriteria umum yang harus dipenuhi untuk dapat menegakkan diagnosis skizofrenia itu, yaitu dari sisi waktu atau durasi dari gangguan tersebut, dan juga ada gejala-gejala yang memang harus dipenuhi dulu, yaitu gejala-gejala psikotik. Ya, jadi ini adalah yang khas pada skizofrenia. Harus ada sedikitnya satu gejala berikut ini yang amat jelas, atau jika tidak terlalu jelas, bisa lebih dari beberapa gejala begitu, yaitu adanya thought echo, ya thought insertion or withdrawal, kemudian thought broadcasting. Ketika individu mengalami thought echo, maka dia merasa bahwa pikirannya itu bergema di dalam kepalanya gitu. Jadi sangat sering muncul begitu, ada ulangan-ulangan gitu. Jadi itu kemudian menjadi sangat mengganggu. Kemudian jika thought insertion adalah individu itu merasa bahwa ada pikiran yang asing masuk ke dalam pikirannya, atau isi pikirannya itu tadi semacam diambil keluar dari dirinya begitu. Dan yang ketiga adalah thought broadcasting, bahwa isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain atau umumnya mengetahui. Jadi individu merasa ada chips di dalam tubuhnya, atau ada kamera yang kemudian menyorot sampai ke dalam isi pikirannya, dan semua orang tahu tentang isi pikirannya tersebut. Kemudian kriteria umum lainnya adalah adanya delusi. Ada beberapa tipe delusi, antara lain delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, dan delusion of perception. Kriteria umum berikutnya adalah adanya halusinasi auditorik. Nah, suara halusinasi ini tadi berkomentar secara terus-menerus terhadap apa saja yang dilakukan oleh klien. Baik, dan kemudian ada juga waham-waham menetap jenis lainnya selain yang tadi sudah saya sebutkan.
Misalnya saja dia mampu melakukan hal-hal yang mustahil gitu ya. Nah, ini sering disebut sebagai waham magic ya, magic atau mistik begitu, memiliki kekuatan dan kemampuan di atas manusia pada umumnya, misalnya mengendalikan cuaca atau berkomunikasi dengan alien atau makhluk dari dunia lain. Selanjutnya, selain dari gejala-gejala umum tadi, juga ada gejala-gejala yang paling tidak sedikitnya ada dua gejala yang dapat ditemui secara jelas pada klien atau pasien, yaitu halusinasi yang menetap dari panca indera apa saja. Nah, bisa disertai dengan waham atau juga disertai dengan ide-ide yang berlebihan yang sifatnya juga menetap. Kemudian arus pikiran yang terputus atau mengalami sisipan yang berakibat pada inkoherensia atau pembicaraan yang tidak relevan. Kemudian adanya perilaku katatonik seperti keadaan gaduh gelisah atau excitement, posisi tubuh tertentu atau disebut juga posturing, ada fleksibilitas cerea, negativisme, mutisme, dan juga stupor. Selain itu, selanjutnya ada gejala-gejala negatif yang muncul pada diri pasien. Nah, gejala-gejala tersebut di atas telah berlangsung selama kurun waktu 1 bulan atau lebih. Tidak berlaku untuk setiap fase non-psikotik prodromal. Jadi ini tadi sudah melewati dari fase prodromal. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai fase prodromal pada video sebelumnya ya. Skizofrenia paranoid, menurut kriteria yang ada di BPDGJ adalah, gangguan skizofrenia dengan kriteria yang khas dengan halusinasi dan waham ini menonjol, di mana halusinasi berupa suara ya yang mengancam pasien atau memberikan perintah kepada pasien. Atau bisa juga halusinasi auditorik yang tidak dalam bentuk suara verbal atau kata-kata itu tadi. Kemudian ada halusinasi olfaktori dan juga pengecapan dan mungkin berkaitan dengan halusinasi seksual. Misalnya ada perasaan di tubuh gitu ya, sensasi seksual begitu. Halusinasi visual mungkin ada tetapi jarang menonjol jika dibandingkan dengan halusinasi auditorik. Isi pahamnya, dapat berupa beberapa, yaitu antara lain waham dikendalikan, delusion of control, kemudian delusion of influence, delusion of passivity, dan juga, persecutory ya, keyakinan bahwa dia dikejar-kejar ya, dalam bentuk beraneka ragam, itu adalah yang paling khas muncul pada skizofrenia paranoid. Kemudian ada gangguan afektif juga, dorongan dan kehendak dalam pembicaraan secara katatonik secara relatif ini tidak nyata atau tidak menonjol. Ide-ide yang ada di dalam pikiran penderita skizofrenia paranoid juga sangat menonjol adalah kecemburuan begitu ya, bahwa dia merasa terancam dan juga dia merasa di dalam kondisi yang berbahaya, sehingga dia harus mempertahankan dirinya atau bahkan pada titik ekstrim dia harus melawan orang itu atau melukai orang lain untuk menjaga agar dirinya tidak dilukai. Selanjutnya adalah skizofrenia tipe hebephrenic. Nah, yang khas pada skizofrenia hypervenik ini adalah perilaku-perilaku yang aneh begitu yang dilakukan oleh pasien atau klien. Perilaku anehnya seperti apa? Misalnya saja adalah menggunakan pakaian yang berlapis-lapis padahal hari sedang panas begitu. Kemudian perilaku yang tidak tepat, misalnya acting out sexually di depan publik, misalnya dia telanjang atau tiba-tiba menunjukkan alat kelaminnya begitu ya, tipe hebephrenic ini. Nah, diagnosis hebephrenic untuk pertama kali hanya ditegakkan pada usia remaja atau dewasa muda dengan onset biasanya pada usia 15 sampai dengan 25 tahun.
Kepribadian premorbidnya menunjukkan pemalu dan senang menyendiri, sebenarnya seperti itu. Tapi justru dalam bentuk ekspresi skizofrenianya dia melakukan tindakan-tindakan yang bizar atau aneh tadi. Nah, hal yang aneh juga tampak dalam ekspresi afek, yaitu shallow atau dangkal dan tidak wajar atau inappropriate. Sering disertai dengan giggling atau cekakak-cekikik begitu ya, kemudian senyum-senyum sendiri dengan sikap tinggi hati, yaitu di dalam dirinya ada rasa senang sendiri begitu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian tertawa menyeringai, ada mannerism atau gerakan perilaku yang aneh, melakukan pranks kepada orang-orang di sekitarnya. Dapat juga disertai dengan keluhan hipokondriakal yang berkaitan dengan kondisi fisiknya ya. Kemudian proses pikir dia mengalami disorganisasi yang muncul dalam perilaku pembicaraan yang tidak menentu, rambling dan juga incoherence. Kekacauan, perilaku yang sangat menonjol dari skizofrenia tipe hebephrenic ini disebabkan oleh gangguan efektif dan dorongan kehendak yang kemudian membuat dia menjadi empty of purpose and aimless. Jadi nggak punya tujuan, jadi ngasal sembarangan begitu ya. Dan juga ada preokupasi terhadap hal-hal yang abstrak begitu, sehingga membuat dirinya justru semakin sulit untuk dipahami oleh orang lain. Jadi pembicaraannya seringkali preaching begitu ya, pidato, membicarakan hal-hal yang sangat besar yang justru menjadi sulit sekali dipahami oleh orang lain. Halusinasi dan waham biasanya ada tetapi tidak menonjol. Yang paling menonjol adalah simptom-simptom disorganisasinya. Selanjutnya adalah skizofrenia katatonik. Penegakan diagnosis harus memenuhi kriteria umum skizofrenia yang sudah saya sebutkan tadi, dan ada gejala khusus yang khas untuk katatonik, yaitu memenuhi salah satu atau lebih dari adanya stupor, mutism, gaduh gelisah, atau dia menampilkan posisi tubuh tertentu, negativisme, rigiditas, fleksibilitas ceria, atau gejala lainnya yang juga termasuk dalam common automatism. Common automatism eh ini eh, menunjukkan bahwa dia akan secara otomatis mengikuti arahan dari orang lain gitu. Misalnya ketika ada orang memberikan aba-aba, ya dia secara otomatis akan mengikuti itu tanpa mencerna. Itu tadi yang disebutkan apa gitu ya. Katatonik stupor itu adalah ketika dia berhenti, tidak melakukan apa-apa, jadi diam begitu. Kemudian jika katatonik excitement atau gaduh gelisah adalah ketika pasien melakukan gerakan yang sama berulang-ulang kali. Misalnya dia muterin nih ada pohon, dia jalan memutari pohon itu. Selama seharian dia akan melakukan hal yang sama seperti itu terus-menerus begitu ya. Nah, fleksibilitas Serea di sini ketika dia tubuhnya itu akan berubah ketika diarahkan oleh orang lain. Jadi tangannya misalnya yang oleh hormat, kemudian dia akan mengikuti ketika tangan itu diputar turun ke bawah, diangkat lagi sama orang ke atas begitu ya. Nah, pada skizofrenia katatonik tadi eh, gejala negatif dari tubuhnya itu adalah yang sangat menonjol sehingga dia akan tampak mencolok begitu ya dengan minimnya verbalisasi namun sangat ditunjukkan menonjol dalam sikap-sikap tubuh begitu. Kemudian skizofrenia tak terinci adalah kelompok dari skizofrenia di kriteria PPDGJ
Ini ketika, pasien tadi tidak bisa masuk ke dalam kelompok diagnosis paranoid, hebratofrenik, atau atau juga residual, atau juga depresi pasca skizofrenia. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok itu tadi sehingga masuk ke dalam skizofrenia tak terinci. Kemudian ada istilah juga skizofrenia simplex atau simple type skizofrenia yang karakteristiknya adalah munculnya negatif symptoms ya, seperti, ketidakpedulian, penarikan diri, anhedonia, kemudian, sangat menurun sekali ekspresi afeknya, menurun sekali inisiatifnya, motivasinya, aktivitasnya juga sangat menurun, begitu. Tetapi tidak ada halusinasi dan delusi dalam bentuk apapun. Nah, ini masuk ke dalam kategori skizofrenia simplex atau simple type schizophrenia. Oke, kita sampai kepada bagian dari prognosis untuk gangguan skizofrenia. Saya ulangi lagi, definisi prognosis adalah hasil yang diperkirakan dari suatu penyakit untuk memiliki peluang sembuh. Contoh prognosis misalnya kalau ini penyakit fisik ya, kanker stadium 1 disebutkan prognosisnya bagus karena dapat diobati dan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk sembuh jika dibandingkan dengan kanker pada stadium 4. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis dari gangguan skizofrenia antara lain adalah sebagaimana tertera di layar. Ada status pernikahan, kemudian riwayat keluarga, gangguannya seperti apa, kita melihat ada genetic factors atau tidak. Kemudian seberapa jauh cognitive dysfunction-nya yang berkaitan dengan locus of control dari individu ini. Jika secara internal lebih baik, maka kemungkinan untuk pulihnya juga akan semakin tinggi. Kemudian kita memperhatikan onsetnya. Nah, onsetnya seperti apa? Apakah di usia muda atau di usia yang sudah dewasa begitu ya. Onset yang muda di sini diidentikan dengan, prognosis yang lebih buruk gitu. Kemudian jenis kelamin, kemudian riwayat perjalanan penyakitnya seperti apa, apakah akut atau kronis, begitu. Kemudian ada simptom first episode seperti apa, apakah ketika itu akut ya, sangat cepat begitu, prognosisnya buruk karena tiba-tiba parah begitu ya. Kemudian negative symptoms, DUP-nya sepanjang apa, kemudian family expressed emotion seperti apa, social economic status, terus penggunaan substance ya, misalnya cannabis, alkohol, atau obat-obatan psikotropika lainnya. Kemudian jika mau dirujuk lagi ke belakang adalah pada masa prenatal dan perinatalnya. Kemudian apakah ada psikoterapi? Jika tidak ada atau, reach out for help-nya itu lama atau sulit, nah itu juga akan mempengaruhi prognosis. Dan terutamanya lagi adalah insight atau kesadaran dari pasien itu sendiri berkaitan dengan kondisinya. Nah, insight ini juga memiliki hubungan yang erat dengan, tingkat intelijensi yang dia miliki. Overall, setelah kita kaji tadi diagnosisnya dan prognosisnya, kita akan melihat keberfungsian dari klien ini atau pasien ini tadi, yaitu dengan melihat, GAF, Global Assessment of Functioning. GAF ini merupakan rating scale, kisaran angkanya adalah 1 sampai dengan 100, yang mana semakin tinggi skor berarti semakin sehat mental. Terdiri dari 10 bagian dengan kriteria yang berbeda pada masing-masing bagiannya. Nah, GAF ini merupakan clinical judgment dari physicians atau psychiatrist atau psychologist yang memberikan penilaian kepada kondisi dari klien atau pasien tersebut saat ini. Jadi GAF ini sangat mungkin untuk berubah. Kita menggunakan kerangka acuannya adalah pemeriksaan terakhir.
Nah, penelitian dari Hosseini dan Yusefi salah satunya menemukan bahwa skizofrenia ini cenderung memiliki GAF yang buruk begitu ya. Dari 300 pasien skizofrenia yang ditelitinya, 19,8 GAF antara 71 sampai dengan 100, 38,2 itu GAF-nya antara 41 hingga 70 dan sebagian besar yaitu 42,8% memperoleh nilai GAF 0 sampai dengan 40 sehingga disebutkan itu disabilitasnya sudah berat. Nah, pasien laki-laki maupun perempuan dalam penelitian itu memiliki skor GAF yang sama. Namun pasien, perempuan masih mampu melakukan aktivitas domestik lebih baik dibandingkan pasien skizofrenia laki-laki. Jadi mungkin bisa disebut kalau yang laki-laki ini jauh lebih mager gitu ya. Oke, level pendidikan ternyata juga turut berperan. Semakin tinggi level pendidikan, maka GAF-nya akan menjadi semakin baik. Kemudian GAF ini akan memburuk jika gejala-gejala itu bertambah atau juga semakin buruk, terutama keberfungsiannya akan sangat tampak buruk di fungsi sosial. Baik, teman-teman, seperti itulah GAF atau Global Assessment of Functioning dari hasil penelitian mengenai skizofrenia. Terima kasih teman-teman telah menyimak video penjelasan ini. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang dapat kita dalami, kita pelajari lagi mengenai topik skizofrenia ini. Teman-teman dapat membaca banyak buku, kemudian mengkaji panduan-panduan diagnostik begitu ya, baik DSM maupun PPDGC tadi yang sudah saya sebutkan untuk lebih mendalami topik ini jika memang tertarik untuk mendalaminya. Nah, demikian video penjelasan ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat belajar bersama lagi. Saya akhiri, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Salam.